Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan perjalanan ke seorang klien di Dieng ya. Dieng itu masuk Wonosobo, Jawa Tengah. Dia minta tes Stevin ya, saya akan datang ke sana dan perjalanan ini sangat eksotis ya. Melalui perkebunan teh dan seterusnya. Saat ini saya ada di Tambi ya. Tambi itu kira-kira mungkin 15 kilo sebelum Dieng dari arah Skorjo Paraan ya. Sebetulnya saya ingin take video di luar di kebun teh yang cukup indah, tetapi hari hujan maka terpaksa saya ngevlog di dalam mobil itu. Mohon maaf rekan-rekan ya, mungkin beberapa request belum bisa saya penuhi karena memang indenya cukup banyak. Tetapi saat ini saya baru suka membahas anak intuiting ya, karena memang kasus yang saya temui di lapangan ini banyak sekali ya anak intuiting yang bermasalah ya. Suatu ketika ya anak seorang teman intuiting introvert ya, dia sangat cerdas, bahkan sudah masuk ke jenius ya, IQ-nya 129 ya. Kalau menurut skala Wechsler itu setahu saya sangat cerdas itu antara 120 sampai 128. Ini 129 ya, jadi awal jenius ya. Jenius yang tahap awal. Dia sekolah di Pondok Tafid, lulus SMA, bisa hafal 20 juz ya, dengan cukup ringan karena anak ini memang jenius tadi ya. Kemudian kuliah di Teknik Elektro, sebuah perguruan tinggi negeri ya. Nah, kalau EQ-nya tidak setinggi itu, dia di bawah 120, saya yakin dia merasa sangat berat ya, karena intuiting sekolah atau kuliah di jurusan teknik elektro yang itu cocoknya untuk anak intuiting, anak thinking. Kenapa cocok untuk anak thinking? Karena memang elektro itu kan rumusnya sudah baku. Sementara thinking itu suka yang pasti-pasti saja. Sedangkan intuiting sukanya dia memodifikasi, suka dikembangkan luas, tidak terbatas. Nah, kalau teknik elektro kan sulit dikembangkan karena dia termasuk ilmu eksak ya. Dia kuliah sampai semester 2 tidak ada masalah. Masalah muncul ketika dia di semester 2 itu disukai oleh teman satu angkatan ya, putri berarti ya, anak ini laki-laki. Karena anak ini dia sudah suka ngaji ya, sudah terjaga, dia nggak mau pacaran ya. Akhirnya teman wanitanya tadi, teman mahasiswi satu angkatan dia tolak ya. Ternyata mahasiswi ini tidak terima, kemudian dia main tenung ya, anak ini disantet. Ketika kondisi terpengaruh jin itu, dia pulang ke Semarang, sudah hampir nggak bisa pulang sampai rumah. Turun bis bingung, cuma dia menyebutkan kampungnya saja. Alhamdulillah tukang becak yang mengantar dia paham, akhirnya sampai rumah. Nah, di situ dia sudah antara sadar dan tidak, diajak komunikasi sudah nggak bisa, padahal dia sangat cerdas atau bahkan dia itu jenius. Ibunya membawa ke psikiater atau dokter spesialis jiwa, tetapi ya tidak mempan ya, tidak bisa. Saya ketika awal menangani bilang pada ibunya, Bu, ini putranya kepengaruh jin. Kalau dokter spesialis jiwa atau psikiater itu kan tidak bisa menyembuhkan seseorang yang kena jin. Dia ya murni depresi karena dia tertekan, sarafnya kemudian ada yang bermasalah, akhirnya dia depresi berat sampai hampir gila ya. Akhirnya dihentikan ke psikiaternya. Terus saya bilang begini, ini tahapannya Bu, ada 3. Yang pertama diruqyah dulu. Nanti saya panggilkan teman saya yang ahli ruqyah, karena saya nggak bisa meruqyah ya, saya bisanya mengkonseling berbasis Stevin. Kemudian tes Stevin, setelah itu saya konseling berbasis Stevin. Setelah baik, baru nanti kalau perlu dibawa ke psikiater ya, untuk membangkitkan kembali fisiknya yang mungkin agak terganggu ya, karena orang yang pernah depresi yang agak berat dan cukup lama, biasanya sari-sari makanan tidak bisa tersebar ke seluruh tubuh sehingga badannya jadi lemah gitu ya.
Akhirnya diruqyah ya, berkali-kali sampai kurang lebih 15 kali diruqyah. Ada ustadznya sudah berganti 3 kali kalau salah. Yang ketiga itu teman saya yang cukup kompeten ya dalam meruqyah. Tetapi juga belum berhasil juga. Akhirnya saya bilang begini pada ustadz peruqyah itu, Tat, kayak ini anak ini selain kena tenung, dia sebelumnya udah depresi ini. Coba saya cek pola asuhnya ke orang tuanya. Bapaknya tenggeng, ibunya sensing. Dua-duanya suka menekan ya. Jadi musibah besar biasanya kalau anak intuiting, orang tuanya sensing dan tenggeng sekitar itu. Itu berat sekali. Kenapa? Sensing tenggeng suka aturan, intuiting nggak suka aturan. Sensing atau tenggeng suka menekan, intuiting nggak suka ditekan. Intuiting suka berkreasi, sensing tenggeng tidak suka berkreasi ya. Sesuai dengan aturan saja gitu ya, sehingga ini berat. Kemudian saya mulai mengkonseling ibunya karena anak ini sudah nggak bisa diajak komunikasi ya. Waktu pernah di ruqyah, di karantina di masjid dekat rumah saya itu, dia matanya nggak berkedip ya, alhamdulillah air liurnya keluar, tangannya kaku begini, yang kiri kaku, yang tangan megangi tangan saya, tanpa ada yang terucap di perkataan dia, dari lisan nggak ada yang terucap. Mungkin dalam hati minta tolong Pak Sufyan, tolong saya mungkin ya, tapi ya saya itu sampai ember nangis. Wah, anak ini luar biasa, intuiting, jenius, tapi bisa sampai seperti ini itu ya. Akhirnya saya mulai mengkonseling ibunya. Bu, ibu gimana selama ini pola asuh kepada putranya ini? Saya tekan terus Pak, agar segera lulus dari kuliah teknik elektro, kerja, gaji besar supaya bisa membiayai adik-adiknya. Adik dia kan 5 Pak. Wah, enggak boleh seperti itu Bu. Anak intuiting, kondisi normal aja jangan ditekan, tapi dikasih cerita yang inspiratif. Ini sudah kena jin, ditekan lagi. Ya berat Bu ya. Wah, itu dia karena dari kecil dididik seperti itu, dia biasa menekan. Kebetulan ya bapak ibunya mungkin jenius juga. Kalau bapaknya ya mungkin sangat cerdas ya secara IQ ya, sudah terbiasa menekan kepada anak-anaknya, maka dia ini jadi bermasalah besar ketika yang ditekan adalah intuiting, apalagi intuiting yang sedang kena tenung gitu ya. Anak ini ketika saya tes Steven juga sudah nggak bisa ngomong ya, sudah kondisi dia nggak sadar, saya ambil jarinya 10, masukkan scanner, keluar intuiting, introvert. Akhirnya saya bilang begini pada ibunya, kalau anak ini sadar Bu, jangan ditekan. Suatu ketika ibunya itu curhat ke saya, Pak, kemarin anak ini nyetel murotal, saya setelkan murotal, bacaan Quran, tiba-tiba dikecilkan. Jadi kalau orang masih kepengaruh jin, itu ada bacaan Quran, badannya panas, maka dikecilkan. Orang tuanya besarkan lagi, anaknya mengecilkan lagi, mengecilkan yang kedua, volume dari murotal itu. Ibunya sambil mentak, kamu itu hafal 20 juz gak mau mendengar Quran. Anak itu pamit kepada ibunya, ngambil wudhu di belakang, habis di kamar mandi, sudah jalannya itu pincang sampai tangannya nekuk begini. Kenapa? Jinnya masuk banyak. Jadi gini rekan-rekan ya, di otak itu ada gelombang. Kalau kita ceria seperti ini, saya dengan ceria menceritakan ini, gelombangnya namanya alfa. Ya, kalau dalam ilmu syar'i, ilmu Islam ya, alfa itu ya sholat khusyuk, bersyukur, sabar ya, sederhana atau qanaah, zuhud, mementingkan akhirat. Itu kondisinya alfa. Tetapi kalau orang mulai depresi, tertekan, atau kalau nggak depresi dia menjelang tidur, setengah tidur, itu di theta. Nah, theta ini mudah kemasukan jin. Kalau deep sleep atau tidur yang nyenyak itu delta. Nanti kalau dia semangat itu gamma. Kalau beta itu serius ya, nyupir serius, belajar serius, itu beta. Kita sedang semangat karena melakukan sesuatu ya, misalnya lomba gitu ya, semangat lomba olahraga, semangat, itu gamma. Nah, kalau alfa ya bahagia, tenang seperti ini, itu alfa. Ketika dia depresi, theta. Nah, ketika orang kemasukan jin di ruqyah dalam kondisi masih theta, kondisi depresi, ustadznya datang meruqyah, jinnya keluar, ustadznya pulang, jinnya masuk lagi. Ibarat pintu itu terbuka dia, ya.
terbuka terus, sehingga jin akan selalu masuk ketika Ustadz Peruqyah sudah pulang. Akhirnya saya 3 bulan mengkonseling ibunya karena ibunya ini ya dia sudah belasan tahun mendidik dengan gaya sensing, ya akhirnya saya ubah ke gaya intuiting, ya kesulitan memang. 3 bulan kemudian ibunya sudah mengikuti anaknya, bisa menyesuaikan ke anaknya. Anaknya masih kadang bisa diajak komunikasi, kadang tidak. Karena teman saya dan juga teman istri, sampai ibunya anak ini sudah pasrah pada istrinya, Mbak, saya bertobat, saya yang salah, anak ini seperti ini karena saya. Seandainya anakku ini gila selamanya, saya ikhlaskan, saya rawat. Sudah Mbak, tolong nurut Pak Sofyan. Pak Sofyan baru ikhtiar. Akhirnya begitu saya lihat jinnya sudah nggak bisa masuk, ternyata dia nggak mau ngomong. Lah bagaimana mau ngomong, orang tuanya itu ngajak ngomongnya gaya thinking, gaya sensing ya. Mas, kamu ngomong dong. Kamu kan cerdas, kamu kan pinter. Kok nggak mau ngomong kenapa? Itu perkataan gaya sensing, gaya thinking. Itu nggak suka. Tidak mau ngomong, badannya lemah sekali. Akhirnya saya bilang gini, karena itu suka lihat langit, maka terapi harus di luar rumah. Saya bilang kepada ibunya, Bu, besok anak ini saya bawa jalan-jalan lah ke pantai. Ya, dari rumah masuk ke mobil saya itu saya tuntun, itu sudah lemah sekali. Maka ketika kita ingin mengajak bicara intuitif yang dalam depresi berat, gunakan kalimat inspiratif. Apa itu kalimat inspiratif? Ya, dihafalkan ya rekan-rekan ya. Kalimat yang mengandung tantangan, mengandung masa depan, mengandung hikmah gitu ya. Maka saya di dalam mobil itu saya pegang tangannya, saya bilang gini, Mas, ke depan kamu pengen apa? Masa depan ya. Dengan kalimat yang pelan lirih dia bilang gini, saya masih ingin sekolah lagi Pak Sofyan. Ya, oh ya, kamu harus sembuh, ikuti Pak Sofyan ya. Terus karena dia sudah mulai ngomong, ini adalah kalimat pertama yang keluar dari lisan dia setelah sadar dari gangguan jin. Jinnya pergi, nggak mau ngomong dengan saya. Saya tanya, Mas, di sinimu, di dadamu penuh masalah sesak ya? Iya, Pak Sofyan. Tapi dia nggak ngomong. Ciri khas intuitif nggak mau curhat ya. Intuitif kalau sudah mau curhat itu berarti sudah maaf. Kondisinya sangat berat. Bahkan menjelang gila kalau saya katakan begitu ya. Biasanya begitu. Kalau dia masih depresi biasa, merenung sendiri, cari inspirasi dari YouTube gitu ya, dari cerita-cerita atau kisah-kisah yang lain, dia bisa move on sendiri. Saya ajak ke Pantai Marina Semarang, baru turun dia sudah, Pak Sofyan pulang aja sambil megang tangan saya. Wah, ini masih melihat jin anak ini, takutan itu wajahnya. Ya Mas, geser ke Masjid Agung Jawa Tengah. Di sana juga sama, dia melihat jin juga. Ya, saya nggak bisa melihat jin, tapi dari gelagatnya dia melihat jin. Pak Sofyan pulang aja, saya takut. Wah Mas, ya sudah Mas, besok kita ngobrol di rumah aja ya. Ya akhirnya kita pulang. Terapi saya ubah dari melihat langit menjadi penyaluran bakat seni. Saya tiap pekan datang sampai mungkin 2 bulanan ya. 3 bulan ibunya, 2 bulan anaknya. Jadi total saya mengkonseling itu setengah tahun atau 1 tahun waktu itu ya kalau nggak salah. Total sembuh itu kurang lebih 1 tahun. Tapi 6 bulan itu sudah membaik, sudah dirawat orang tuanya sendiri. Akhirnya tiap pekan saya ke rumahnya. Gimana terapinya coba? Mas, sini Mas. Duduk dengan Pak Sofyan. Ini Pak Sofyan bawa modem, bawa laptop. Kita download gambar-gambar yang bagus, gambar roket, gambar robot, macam-macam itu. Ini anak kuliah semester 3 berarti ya. Dia ada semester 3 tapi cuti karena sakit. Wajahnya langsung ceria. Sudah Mas, kamu sudah mulai tak paham apa yang menjadi kelebihanmu. Pilihannya 2, kamu keluar dari teknik elektro, ambil jurusan seni, misalnya desain ya, DKV misalnya, desain komunikasi visual ya. Di Udinus Semarang ada, bagus itu, mahasiswa swasta. Atau kamu pindah ke Semarang aja, sama-sama negerinya elektro, di sini lebih ringan. Nanti kalau ada sesuatu kamu mudah saya tolong. Tapi kalau kamu di Surabaya, siapa yang nolong kalau kena jin lagi, saya bilang gitu. Dia belum memutuskan waktu itu. Terus cuma saya suruh menyalurkan bakat seni, yaitu dulu gambar-gambar yang indah dari
laptop dari internet. Kemudian saya minta dia mendesain, Mas desain logo Teknik Elektro yang bagus ya. Iya Pak, siap gitu ya. Tapi dia masih lemah kondisinya. Besoknya dia buat logo, wah bagus Mas. Dalam hati saya membatin, astagfirullahaladzim. Ya gambarnya bagus, tengahnya tengkorak ya. Wah, nah ini masih depresi ini. Terus saya SMS ibunya, waktu itu belum ada WA ya. Saya tanya kepada ibunya, Bu, apakah anak ini masih merasa depresi atau berat gitu ketika bicara kepada ibu? Iya Pak, waktu kena jin dulu dia bilang, aku mati aja Bu, aku nggak kuat ya. Menurut penuturan anaknya itu, jinnya ingin menghapus hafalan Quran anak tersebut yang sudah 20 juz ya. Jinnya memang caranya ke situ ya. Ya sudah, enggak apa-apa, ini tetap sudah membaik, dia sudah ngeklik ke saya, sudah bahagia. Terus saya bilang gini, Bu, ini sudah kondisinya sudah bagus, sudah normal, cuma fisiknya masih lemah. Tolong gizinya dinaikkan aja. Tugas saya sudah selesai, Ustadz Pokoknya selesai, saya konseling selesai, tinggal ibu aja gizinya dinaikkan. Dia kondisinya itu jalan ke masjid 300 meter, PP 600 ya, itu lemes ya. Padahal badannya itu kekar dia, bagus badannya ya, badannya fit sekali. Nah, tidak berapa lama saya punya saudara yang kerja di Rumah Sakit Jiwa Semarang bilang begini, Mas, kalau anak sudah depresi berat, itu saraf-sarafnya tidak bisa menyalurkan atau intinya saraf-saraf di seluruh tubuh tidak bisa tersaluri dengan maksimal gizi yang dia makan. Maka dia harus ke dokter spesialis karena sarafnya pada nekuk begini, biar menjadi normal kembali, lurus kembali, harus dikasih obat dari psikiater. Barulah ibunya izin ke saya, ke psikiater, kasih obat, sembuh total alhamdulillah. 1 tahun dia cuti, kembali lagi kuliah di perguruan tinggi jurusan elektro. Sekarang sudah lulus dan sudah bekerja, gaji juga sudah memadai, alhamdulillah sudah bahagia ya. Ya Masya Allah ya, ini termasuk salah satu klien saya yang sangat berat ya, kasusnya sangat berat, tapi alhamdulillah bisa selesai dengan baik, diantaranya dengan bantuan tools Stephen ya, konseling berbasis Stephen. Demikian rekan-rekan, silakan kalau menemui masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan, terutama terkait dengan kondisi psikis atau mental seseorang, nanti bisa konsultasi ke saya, bisa saya bantu untuk menyembuhkan ya, untuk menterapi dengan berbasis Stephen. Demikian dari saya, maaf agak panjang ini sampai 17 menit lebih karena memang saya harus agak detail menjelaskannya. Demikian dari saya, salam dari Tambi, Wonosobo, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.